Contoh-contoh microlearning cukup banyak. Misalnya di dalam dunia perusahaan. Microlearning sering digunakan dalam pelatihan karyawan. Misalnya dalam modul terkait dengan compliance atau kepatuhan, keselamatan kerja, pelatihan soft skill, ya dan lain sebagainya. Sementara dalam konteks pendidikan, ya atau konteks akademis, microlearning biasa digunakan sebagai alat bantu mengajar untuk menjelaskan konsep atau ide-ide yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Microlearning juga sering dipakai dalam konteks pembelajaran mandiri atau self-learning. Banyak sekali platform belajar online menawarkan course yang dirancang dengan pendekatan microlearning yang memungkinkan orang untuk belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing mereka. Microlearning pada dasarnya adalah salah satu dari banyak metode pedagogis yang ada dan efektivitasnya tentu saja dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan spesifik peserta didik dan konteks di mana metode ini diterapkan. Nah, target market dari microlearning ini sebenarnya siapa? Pada dasarnya, microlearning memiliki potensi untuk memberikan manfaat kepada berbagai kelompok orang dalam berbagai setting. Tadi sudah disampaikan misalnya untuk perusahaan dan karyawan. Ya, perusahaan sering menggunakan microlearning untuk pelatihan internal karyawannya terutama dalam hal pengembangan keterampilan karyawannya. Ya, formatnya yang cepat juga mudah dicerna membuat ideal untuk karyawan yang sedang sibuk. Ya, kemudian di institusi pendidikan juga sudah disampaikan, guru, pendidik, dosen sangat bisa memanfaatkan microlearning sebagai pelengkap metode pembelajaran tradisional. Ini sangat penting terutama dalam memperkenalkan berbagai konsep-konsep baru atau untuk memfasilitasi ulasan materi yang sudah disampaikan. Pelajar maupun mahasiswa juga mendapatkan manfaat besar atau menjadi target dari microlearning karena bisa membantu mereka dalam memahami topik yang kompleks, ya, terutama ketika mereka harus bersiap-siap menghadapi ujian, tes, evaluasi yang terkait dengan pengetahuan dan pengembangan kompetensi maupun keterampilan mereka. Para profesional juga memanfaatkan e-learning untuk meningkatkan atau mengasah kompetensi yang mereka miliki. Ya, para pelatih, coach, konsultan juga tidak kalah menjadi pihak yang memanfaatkan e-learning untuk pekerjaan mereka. Nah, para profesional ini biasanya menggunakan microlearning sebagai bagian dari layanan yang mereka lakukan, seperti ketika harus menawarkan pelatihan khusus yang cepat untuk klien mereka. Masyarakat umum ya, awam juga dapat belajar banyak hal terkait dengan microlearning seperti belajar bahasa-bahasa asing, memasak, olahraga, ya termasuk bagaimana microlearning bisa membantu mereka meningkatkan kualitas kehidupan, misal dalam hal kesehatan, dalam hal makanan dan lain sebagainya. Untuk orang-orang yang mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan formal atau pelatihan, microlearning juga bisa dipakai untuk membantu mereka. Misalnya microlearningnya dipindahkan ke dalam sebuah flash disk ya, yang bisa mereka akses secara offline tanpa harus berhubungan dengan internet. Nah, orang dengan keterbatasan waktu dan mobilitas tinggi adalah target yang paling banyak dicari atau diarahkan oleh microlearning. Kenapa? Karena karakteristik mereka sangat sesuai dengan fitur atau tawaran-tawaran manfaat yang disediakan oleh microlearning. Di samping itu terlihat juga LSM, organisasi nirlaba, yayasan juga sering belajar melalui microlearning. Karena dalam tugas kesukarelawanan mereka, entrepreneur mereka, sociopreneur mereka, mereka membutuhkan berbagai pengetahuan, berbagai keterampilan, berbagai skills untuk meningkatkan performa mereka.
Sekian dan terima kasih.